Pemirsa, api karhutla belum sepenuhnya padam. Pemerintah kini memburu pihak yang diduga sengaja membakar hutan dan lahan. Nah, jika pembakaran berkaitan dengan aktivitas korporasi, apakah penegakan hukum law enforcement juga akan menyentuh mereka yang berada di baliknya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Thomas Nivin Luri, Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan, Kementerian Kehutanan RI dan Uli Artasiagian, Koordinator Pengkampanye Walhi. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar keduanya? Sehat selalu. Selamat Selamat sore, sore, Kak Thomas, sehat Mas. ya Mbak sehat, Uli. Mas. Terima kasih. Terima Sehat, sehat, kasih. sehat. Keduanya ini setengah on duty nih ya. Satu di Riau, yang satu di Kalimantan Barat. Iya, Top Ya, menjalankan tugas masing-masing gitu. Saya mau ke Pak Thomas terlebih dahulu. Saya melihat Anda cukup aktif ke titik-titik hotspot yang terjadi di 6 provinsi. Apa update-nya Pak? 6 provinsi ini yang paling rawan karhutla, mana yang masih belum padam hotspotnya per hari ini, hari Minggu? ya. Jadi per hari ini tanggal 23 memang beberapa provinsi rawan karhutla Ya. seperti di Kalbar yang memang tinggi dan juga di Kalteng serta Hmm. Kalimantan Selatan. Beberapa di Sumatera Selatan dan Riau dan memang ini adalah provinsi rawan karhutla. Mhm. Juga terdapat sekitar 63 titik di mana 30 dalam proses penanganan. Jadi sekarang tim Manggalakni Kehutanan termasuk tim terpadu sedang berjibaku di lapangan. Termasuk ya Oke. kemarin kunjungan Bapak Presiden di Kalbar dan Mhm. kunjungan Bapak Menteri Kehutanan saat ini juga di Kalsel sedang meninjau lokasi bakaran, Mas Heranov. Oke. Apa yang Anda sampaikan ke Presiden, follow up-nya? Apa kendala di lapangan sejauh ini, Ya, Pak? kendala di Mhm. lapangan sejauh ini yang pertama karena menyangkut aksesibilitas ke lokasi kebakaran yang cukup sulit. Yang Oke. kedua adalah terbatasnya ketersediaan air. Hmm. Ini yang menjadi kendala sehingga arahan Bapak Presiden ketika itu dan juga Pak Menteri adalah memperbanyak jumlah sumur bor sementara yang memang dikembangkan oleh teman-teman Manggala Kementerian Kehutanan di Oke. Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat. Hmm. Ini penting sekali karena di samping itu juga didukung dengan operasi modifikasi cuaca berdasarkan prediksi BMKG tentunya harus ada keberadaan awan konvektif. Oke. Jika tidak terjadi awan ini akan Hmm. sangat sulit menimbulkan hujan buatan melalui penyemaian semai garam. Hmm. Hmm. Demikian, Mas. Baik, bagaimana menjawab fokus dari pemerintah, Pak Presiden, Pak Thomas? Pak Presiden fokusnya untuk memburu pihak yang diduga sengaja membakar hutan dan lahan. Apa yang Anda sampaikan ke beliau? Iya, ini Hmm. sudah menjadi bagian yang tidak berpisahkan dari pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu, di mana penegakan hukum itu ada di aspek penanganan pasca. Oke. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden termasuk Bapak Menteri, ini Hmm. harus ditegakkan tentunya dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Dan Hmm. kemarin juga dilaporkan bahwa dalam penegakan hukum, misalnya Ya. satu tersangka sudah ditetapkan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kemudian ada dua kasus penyidikan dilakukan di Ketapang. Dan dari sisi korporasi ini Hmm. sudah 14 subjek hukum, ini sudah dikenakan sanksi administrasi berupa pemulihan karena pelanggaran kebakaran hutan. Dan Oke. selanjutnya ada 16 PBPH, ini Hmm. pengawasan termasuk pengawasan kesiagaan terhadap bakaran hutan dan lahan. Ini kejadiannya di Riau, Kalbar, dan Kalteng. Oke. Oke, saya langsung Heranov. lempar ke Mbak Uli. Apakah angka statistik tadi yang disebutkan Pak Thomas ini linear dengan temuan teman-teman di lapangan? Berapa temuan yang didapatkan dari pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dari korporasi dan juga individu, Pak, Mbak Uli? iya. Hmm. Jadi berdasarkan data kami ya, dan Hmm. kemarin juga saat Menteri Lingkungan Hidup di Pekanbaru, ada di Pekanbaru, kami juga menyampaikan laporan kami. Ya. Di Riau saja itu ada 15 perusahaan ya yang kami indikasikan terbakar konsesinya ataupun ada titik api di konsesinya. Oke. Lalu di Sumatera Selatan ada 65 Pak Hmm. titik api di konsesi, dan 32 itu ada di KHG ya, Ya. kawasan hidrologis gambut. Lalu kemudian di Kalimantan Tengah ada 5 konsesi, Kalimantan Barat sudah masuk ya, kemarin disebutkan bahwa ada dalam pantauan 4 perusahaan ya, 4 perusahaan gitu. Oke. Tapi kami menemukan ada satu perusahaan yang belum masuk dalam pantauan, dan ini titiknya banyak, ada 1.800, Hmm.
97 hotspot di dalam konsesinya. Jadi kami berharap sebenarnya ini juga masuk dalam pantauan dan penindakan oleh pemerintah, dan di Kalsel juga kami menemukan jadi kami mentotal sebenarnya ada 95 perusahaan yang terindikasi ada titik api di konsesinya gitu. Nah, sebenarnya Oke. kami juga berharap bahwa temuan-temuan kami ini juga bisa di follow up oleh kementerian terkait ya. Tentu selain Kementerian Kehutanan pasti ada ATR BPN yang juga bertanggung jawab ya Pak ya, karena kan titik api ini juga sebenarnya bukan hanya ada di kawasan hutan, tetapi juga ada di APL gitu. Jadi makanya kami berharap sebenarnya dari sisi kemanusiaan, oke, pemadaman api itu menjadi prioritas, tetapi secara paralel upaya penegakan hukum itu juga harus diambil oleh negara. Dalam hal ini adalah pengurus negara Oke, gitu. dasar temuan tadi ini berdasarkan dari apa Mbak Uli? Apakah dari citra satelit, drone, investigasi lapangan, atau bukti lainnya yang Anda dapatkan? Iya, kami memadukan ya. Pertama tentunya memang yang menjadi pemandu kami untuk melakukan pengecekan lapangan itu adalah analisis ya. Kami Hmm, menggunakan Sipongi ya, oke. platform yang juga digunakan oleh teman-teman di Kementerian Kehutanan. Lalu kami mengoverlay itu dengan data konsesi yang tersedia, baik itu HGU maupun PBPH, sehingga itu yang menjadi pemandu kami untuk melakukan pengecekan di lapangan. Nah, memang wilayah Oke. ini Hmm, jauh-jauh, Mas. hmm. Ya, jauh-jauh sehingga memang kita butuh resource yang cukup besar ya untuk melakukan pengecekan di wilayah tersebut. Sehingga memang dari 95 perusahaan yang kami indikasikan ini memang belum semua bisa kita Hmm. lakukan pemantauan gitu ya secara langsung atau ground check secara langsung gitu. Tapi sekarang teman-teman Walhi di daerah Kalimantan dan Sumatera, Sumsel dan Jambi juga tengah melakukan ground check di lapangan gitu. Oke, Pola dan juga perusahaan tertentu yang lokasinya konsesinya berulang kali mengalami kebakaran, apakah sama dari 2015 dan 2023 El Nino cukup Ya, lama di situ, iya, iya, Mbak? ya, kami menemukan juga ada beberapa perusahaan yang memang berulang ya terbakar Hmm, ya, mulai dari 2015, 2017, 18, 2019, 2020, 2023, 2026 itu oke. banyak Mas, dari 95 perusahaan itu kami sudah mengkategorisasi mana aja perusahaan yang memang terbakar di setiap tahunnya gitu, dan kami hampir melihat sebenarnya cukup banyak dari perusahaan-perusahaan ini yang memang berulang terbakar. Nah, Baik. kami pikir sebenarnya ini bisa menjadi basis utama ya dari Hmm, kementerian terkait ya untuk bisa kemudian melakukan penegakan hukum yang kuat. Kami juga mengingatkan sebenarnya ada legal standing Kementerian Kehutanan yang bisa dipakai. Pasal oke. 72 ya dari Undang-Undang Kehutanan, bahwa Kementerian Kehutanan tuh punya legal standing mewakili masyarakat yang terdampak dari pengerusakan hutan untuk bisa mendapatkan haknya gitu. Jadi kami Oke. sebenarnya Hmm. berharap legal standing ini dipakai oleh Kementerian Kehutanan. Bisa dipakai Pak Thomas legal standing tadi? Ya, saya kira bisa. Ini tentunya di Undang-Undang 41 tentang kehutanan itu adalah dasar Hmm, dari Kementerian Kehutanan. ya. Kalau teman-teman di LH itu ya Mbak Uli kan menggunakan Undang-Undang Ya. 329 2009 ya Mm-mm, tentang mm-mm. tanggung Hmm, jawab mutlak state liability di kawasan perizinan konsesi perkebunan misalnya, dan itu memang tanggung jawab mutlak. Jadi memang ini pendekatan yang saya kira sama-sama saling menguatkan. Ini tentunya pasal ini digunakan sebagai legal standing untuk kasus-kasus yang berada di konsesi PBPH, di mana di dalam koordinasi Kementerian Kehutanan. oke, menimbulkan efek jera, biasanya apa yang dilakukan Pak Thomas, sehingga perusahaan yang sama masih berulang kali melakukan hal yang sama di tahun-tahun sebelumnya? Ya, tentunya Hmm, pertama penegakan hukum seperti yang ya misalnya saja kejadian bencana di Sumatera bagian utara. oke. Bukan hanya bencana karhutla, baik itu banjir longsor, ini Hmm, tentunya diambil langkah tegas bahkan pencabutan beberapa izin? perusahaan gitu ya. Hmm, Masuk, ya, ya. Ini langkah-langkah teman-teman sekarang melakukan penyelidikan sama mhm. dengan teman-teman juga dari Kedeputian Negara Kepala sedang melakukan penyelidikan, termasuk data-data yang dari teman-teman WAHI ini juga digunakan sebagai referensi untuk memperkuat. Jadi teman-teman sekarang dalam kondisi kejadian kebakaran memang yang paling bisa dilakukan selain pemantauan Sipongi yang memang di bawah koordinasi tim Kementerian Kehutanan, kita juga memantau ya tentunya titik-titik panas, titik Hmm. api di mana lokasi-lokasi konsesi dilakukan overlay, baik itu pinjam pakai kawasan maupun PBPH. Ini adalah dasar dan memang wajib bagi pemangku kawasan, pemegang izin untuk menerapkan peraturan Menteri Kehutanan itu nomor 32 tahun 2016 bahwa mereka harus memiliki Sisdal Karhutnya. Jadi sistem pengendalian kebakaran hutan juga mereka harus memiliki dan
mereka sudah di-share tentang API-nya. Mereka juga menggunakan Sipongi sebagai dasar untuk melakukan patroli pencegahan berdasarkan sebaran titik panas yang ada di areal izin mereka, sehingga Oke. pasukan mereka, brigade pemadamnya juga melakukan patroli, mengecek di lapangan sehingga ada early warning system, early suppression, pemadaman dini agar tidak terjadi eskalasi kebakaran semakin meluas di izin konsesi. Ini bagian-bagian yang Oke. selalu perhatikan di dalam melakukan audit lingkungan adalah penanganan kasus kebakaran hutan dalam tahap demi tahap prosedur. Apakah teman-teman pemegang korporasi mengikuti aturan itu? Itu yang menjadi dasar kita. Oke, saya kembali ke Mbak Uli, ada 95 perusahaan, cukup banyak begitu Mbak Uli. Apakah satu di antaranya merupakan perusahaan yang terindikasi, kalau kita bisa bilang untouchable, tak tersentuh karena dekat dengan istana? Iya, itu tentunya perlu kita cari lebih lanjut ya, Bang. Hmm, Ya kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada oke. gitu. Tetapi kita sebenarnya berharap bahwa pengurus negara itu nggak boleh tunduk ya Hmm, pada kepentingan korporasi gitu. Dan tadi kalau misalnya semangatnya adalah ingin melakukan penegakan hukum yang kuat ya, maka hmm, sebenarnya kita sebagai rakyat menunggu itu gitu. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang memang berulang terbakar, saya pikir itu sudah menjadi cukup ya untuk kemudian memberikan penegakan hukum yang kuat ya, hmm, pencabutan, lalu kemudian juga penagihan tanggung jawab ya. Karena kan sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini kan bukan hanya dalam konteks ada api di dalam konsesi gitu, tetapi oke. kemudian Hmm, konsesi itu sendiri adalah gambut, misalnya ekosistem gambut yang dimana kondisinya sudah rusak. Nah, kalau kemudian kondisi rusak gambut ini dipertahankan, maka hmm, tahun-tahun berikutnya kita akan terus menghadapi kebakaran, sehingga memang penting untuk menagih pertanggungjawaban non negara ya, dalam hal ini adalah korporasi, untuk memulihkan ekosistem gambut tempat di mana mereka beroperasi. Jadi saya pikir itu juga harus dilihat sebagai suatu hal yang penting ya, sebagai bentuk penagihan pertanggungjawaban. Dan hmm. sebenarnya kan di sanalah peran-peran negara untuk memastikan perusahaan itu tertib pada hukum yang ada Dan gitu. sebenarnya Pak Thomas, narasi tadi? Ya, saya kira apa ini saya pendapat bahwa Hmm, tim Ditjen Penegakan Hukum ya, Kementerian Kehutanan tentunya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme juga di dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Jadi oke. tentunya kan ada tahapan-tahapan juga ya, Mhm, ada preemptif, ada preventif, kemudian juga ada suppresif. Saya kira ini semua tahapan proses diikuti dan sebenarnya hmm, penting sekali dalam upaya-upaya penyadartahuan, langkah-langkah antisipatif kan sejak tahun 2015 paradigma pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu kan pencegahan sejak zaman Pak Jokowi dulu. Jadi memang langkah-langkah preventif preventif ini yang terus digelorakan oleh teman-teman baik. Kementerian Pertahanan Hmm, juga. Jadi hmm. termasuk langkah-langkah penegakan hukum saya kira. Oke, ini yang juga Secara viral Mbak Uli, saya harus bacakan ini Andrew Kalawait angkat suara. Hutan Kalimantan sengaja dibakar untuk perkebunan sawit. Ini milik siapa? Yang Anda temukan di lapangan. Iya, Hmm, sebenarnya bisa dengan mudah ya menentukan siapa pemiliknya ya. Kalau oke. kemudian kebakaran hutan dan lahan itu berada di konsesi izin dan Hmm, kemudian tumbuh sawit, ya maka itu sebenarnya sawit yang pemilik izinnya gitu. baik. Tidak cukup sulit sebenarnya menentukan Hmm, siapa pemilik sawit yang tumbuh pasca kebakaran itu gitu. oke. Problemnya sekarang adalah, dan Hmm, pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita mau melihat itu sebagai sebuah apa ya, kejahatan lingkungan yang terorganisir gitu. Karena mhm, berdasarkan pengalaman data dan hasil pemantauan kami di lapangan sejak kebakaran hutan dan lahan besar 2015 ya, Pak Thomas ya, ini sebenarnya jadi modus gitu. mhm, mhm. Kenapa? Karena membuka lahan dengan land clearing ini jauh lebih murah gitu, dan Oke. itu banyak digunakan oleh korporasi-korporasi, dan itu Hmm, menggunakan di beberapa tempat ya, menggunakan masyarakat gitu. Nah, hmm. tetapi sayangnya yang sering terjerat itu hanya pada pelaku lapangan gitu. Oke. Nah, kita Hmm, belum cukup mampu untuk melihat siapa aktor intelektual di belakang itu. Dan hmm, sebenarnya ya tidak cukup sulit gitu ya. Yang sulit itu adalah bagaimana kemudian bisa secara tegas mhm. gitu mengimplementasikan beberapa aturan-aturan di dalam hukum kita. Saya pikir hukum di kita itu sudah cukup kuat secara substansi gitu ya. Oke, bisa direspon Pak Thomas, siapa aktor intelektual yang mungkin sudah tercium saat ini, Pak Thomas? Ya, kalau dari sisi kami dari pengendalian kebakaran hutan melihat secara saintifik gitu ya. Oke.
Kadang kejadian-kejadian kebakaran itu ini kejadian repeated burning, kemudian kita melakukan analisis dari citra lenset dan Baik. betul yang juga disampaikan oleh Mbak Uli bahwa memang kelihatan jelas kita tinggal overlay titik panas, titik api dengan overlay dari apa ini areal izin konsesi memang kelihatan siapa pemiliknya dan itu memang kita sudah lakukan peringatan-peringatan sehingga saya kira langkah-langkah apa ini untuk penegakan hukum tentunya harus dilakukan secara hati-hati ya, maksudnya gitu ya Mbak Uli, ada penyelidikan gitu ya, siapa sebenarnya pelaku. Memang sangat sulit kalau Oke, ditanya siapa pelaku, karena saat kejadian kita nggak ada saksi gitu, baik. nggak ada saksi bahkan. Ya tentunya harus dilakukan tahapan-tahapan prosedur supaya dalam proses penegakan hukumnya bisa fair gitu Ya, ya. termasuk Ya, menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat, publik, Pak Thomas, pelaku yang ya, dihukum, yang diproses hukum tidak hanya yang di lapangan saja. betul. Betul. Sepakat. Sepakat, sepakat. Saya kira itu Oke. betul itu. Baik, itu poinnya. Ya. Mbak Uli, terakhir poinnya apa yang bisa dikerjakan secara cepat oleh pemerintah? Ini November nampaknya masih lama begitu ya, musim hujan akan turun di Indonesia. Apa yang harus dikerjakan secepat mungkin? Karena ada potensi berdampak kepada negara tetangga juga, Malaysia di Sarawak. Iya, pertama dari sisi kemanusiaan tentunya pemadaman api itu menjadi prioritas ya dari sisi kemanusiaan ya Pak, Oke. kami sepakat itu gitu. Tetapi harus diikutin secara paralel dengan tadi upaya penegakan hukum tadi gitu ya kan. Dan kalau terbakar di wilayah gambut ini kan apinya bisa jadi padam tapi asapnya belum tentu selesai ya. Baik. Itu di pengalaman kita ya karena yang terbakar itu di bagian dalam, gambut dalamnya gitu. Nah, sehingga memang tadi kami sebenarnya mendorong ya adanya evaluasi menyeluruh perizinan perusahaan baik itu sawit maupun PPPH. Sawit tentunya kewenangannya ada di ATR BPN karena sudah pasti dia ada di areal peruntukan lain gitu ya kan. Kalau di kehutanan pasti dia PPPH. Mengevaluasi izin ini yang ada di ekosistem gambut gitu karena Oke. ini adalah ekosistem yang rentan gitu. Nah, dari evaluasi dari audit lingkungan itulah kemudian akan menghantarkan ya kementerian terkait itu pada tindakan penegakan hukum apa yang bisa dilakukan gitu. Apakah kemudian pencabutan, lalu kemudian penagihan pertanggungjawaban korporasi terhadap pemulihan dan tadi sebenarnya memakai legal standing mewakili masyarakat terdampak pasal 72 tadi untuk bisa dilakukan. Karena jarang sekali Bang apa namanya penegakan hukum ini dia bisa menjawab secara langsung Oke. kerugian materialnya masyarakat gitu yang selama setiap tahun ini selalu terugikan gitu ya kan akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Maka sudah saatnya sebenarnya legal standing itu dipakai untuk kemudian menjawab ya kehilangan dan kerugian yang selama ini dialami oleh masyarakat tiap tahun harus menghirup asap ya dan kemudian kehilangan perekonomian karena misalnya mereka bergantung pada ekonomi harian gitu ya Oke. mereka nggak bisa bekerja karena kabut asap, anak-anak hak atas pendidikannya juga terbatas karena sekolah diliburkan dan lain sebagainya. Jadi saya Baik. pikir sudah saatnya ada tindakan yang radikal gitu ya kan dalam upaya menjawab akar persoalan dari kebakaran hutan dan lahan Ada itu. tindakan radikal yang akan dikerjakan secepat mungkin Pak Thomas, karena ini juga akan berdampak kepada negara tetangga. Takutnya nanti kita diadili Ya. internasional nanti nih, terganggu mereka Ya, juga. saya Ya, kira silakan yang terakhir. pertama adalah penguatan tata kelola lahan yang khususnya gambut ya, karena kita tahu ada 13,4 juta hektar kawasan hidrologis gambut dan memang di atasnya ada konsesi, ada perkebunan dan ini menjadi rentan. Ya. Jadi saya kira penguatan tata kelola gambut ya apa ini kanal blocking, 3R, apa ini revegetation, reweighting dan juga restoration ini perlu dilakukan dengan benar. Yang kedua, penguatan sisdalkar dari para teman-teman pemegang izin gitu ya. Jadi sistem pengendalian kebakaran hutan mereka early warning systemnya harus jalan Oke. sampai ke tahapan pemadaman penguatan RPK, regu pemadam kebakaran didukung dengan peralatan yang cukup memadai. Saya kira profesional well trained PMK ini perlu dilakukan. Dan pemerintah juga melalui surat edaran Menteri LH sudah mengeluarkan ya SK Menhalkan nomor 16 tahun 2026 tentang pelarangan buka lahan dengan cara membakar. Kemudian juga Menteri Dalam Negeri ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 2026 tanggal 22 Agustus baru saja kemarin Oke. kepada seluruh gubernur dan bupati dan wali kota untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk menghimbau pada warga masyarakat. Ya, Nah, ini langkah-langkah. Ya, semoga Ya. narasi tadi tidak hanya lip of service, tidak hanya di atas kertas, tapi dijalankan dengan baik. Itu pesan saya ke Bapak-Bapak pemangku kepentingan. Terima kasih untuk waktunya,
Thomas Nivinluri, Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, dan juga Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI. Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu keduanya. Selamat Assalamualaikum. sore, makasih Pak Thomas. Terima kasih, Mbak. Makasih.